harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Namun putusan itu memunculkan pertanyaan, dari mana pemerintah akan mengambil sumber pendanaannya? Apakah akan ada pengurangan anggaran kementerian lain atau malah menambah beban belanja negara? Kita bahas bersama Bahtra Banong, juru bicara Partai Gerindra, serta pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam, Bung Bahtra. Selamat malam. Juga Mbak Bivitri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Bivitri. Saya ke Mbak Bivitri, dengan putusan MK ini, artinya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat menyiapkan jelang anggaran tahun 2028 agar MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan? Anggaran tahun 2028 itu belum mulai dibahas. Jadi ini memang putusan yang sangat-sangat kompromis, karena sebenarnya Mbak, kalau dalam pembahasan APBN itu ada siklus anggaran yang fix karena sistemnya sendiri beda dengan legislasi biasa. Jadi anggaran tahun 2028 itu baru akan dibahas tahun depan. Ya. Nah, sementara kalau kita cermati sebenarnya putusan itu berbunyi dia conditionally konstitusional. Artinya sebenarnya dianggap konstitusional sepanjang dimaknai tambahan untuk MBG itu hanya bisa berlaku untuk yang tahun ini. Tahun depan boleh saja 20% atau lebih dari MBG tetap masuk anggaran pendidikan, tapi anggaran pendidikannya berarti tidak boleh diganggu 20%-nya, sehingga bisa ditafsirkan kalau mau ada MBG katakanlah 5%, maka anggaran pendidikannya 25%. Kalau MBG-nya mau 7%, maka anggaran pendidikannya 27%. Ya. Nah, baru full keluar dari 20% tahun 2028. Jadi di titik ini sebenarnya yang perlu dilakukan adalah untuk APBN 2027 supaya anggaran untuk MBG itu tetap masuk sebagai kategori anggaran pendidikan, tapi dia harus di atas atau berbeda dari 20% yang harus kategorinya dana operasional pendidikan. Sebenarnya maknanya itu. Tidak mengganggu dana operasional pendidikan 20%, harus di luar itu. Nah, tapi apakah bisa dipahami? Bagaimana Mbak Bivitri, silakan, tadi terputus. Iya, lanjut dulu karena tadi ada putus. Silakan. Baik. Saya ke Bung Bahtra dulu. Nah, kita tuh punya nggak anggarannya? Pemerintah punya atau tidak anggarannya? Kalau harus di luar alokasi 20% dana pendidikan, nggak mengotak-ngatik anggaran pendidikan 20%? Pertama mungkin Mbak, kami ingin mempertegas bahwa gugatan dan kemudian putusan 40 tahun 2026 ini, kalau kita lihat, yang digugat di sana kan bukan soal program MBG-nya. MK tetap mengatakan bahwa MBG adalah program yang konstitusional dan tidak dipermasalahkan sama sekali. Memang yang menjadi dikabulkan sebagian itu adalah kemudian bagaimana agar terjadi pemisahan anggaran MBG ini dengan kemudian tidak mengambil pos pendidikan. Tetapi kan di sana juga kalau kita lihat bahwa putusan ini juga tidak mewajibkan juga untuk melakukan pemisahan. Kalau misalnya pemerintah pada akhirnya misalnya bisa menambahkan pos anggaran pendidikan ini terus kemudian MBG-nya displitkan di sana, itu juga tidak jadi soal, dan kemudian diberi batas waktu. Saya pikir akan batas berlakunya sampai 2028. Artinya kan pemerintah juga punya kewenangan, punya juga fleksibilitas untuk kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian, dan itulah yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Bagaimana menyisir anggaran-anggaran yang selama ini dianggap tidak efektif, tidak efisien dari berbagai kementerian lembaga, dan bahkan kami pun misalnya di Komisi 2 melalui Kementerian Dalam Negeri, bagaimana terus melihat anggaran-anggaran atau program-program kerja OPD-OPD di daerah ini betul-betul dipelototin agar dia lebih tepat sasaran, tidak ada pemborosan anggaran, efisiensinya terus dikedepankan dalam rangka untuk bagaimana program-program yang sifatnya program strategis ini bisa berjalan dengan maksimal. Dan tentunya kita punya alokasinya atau enggak? Kalau sekarang kan efisiensi, tapi anggaran MBG-nya masih dialokasi dana pendidikan yang kalau kita lihat ya di itu, perjalanan awal pemerintahan Presiden Prabowo, kita bisa menghemat sekitar kurang lebih 300 triliun. Di mana diambil pos-pos itu, ya disitulah penghematan anggaran kementerian lembaga yang tadinya misalnya perjalanan dinas yang tidak seharusnya tidak berkorelasi langsung dengan pelayanan publik, tidak berkorelasi dengan pembangunan masyarakat. Misalnya anggaran-anggaran ATK yang tidak penting itu, karena kan sekarang kita udah medianya kan lebih
kita banyak menggunakan teknologi, tidak seharusnya menggunakan ATK-ATK yang ini, itu semua diambil pos-posnya sehingga apa? Pengurangan anggaran yang tidak tepat sasaran ini bisa dialihkan kepada program-program strategis pemerintah yang sedang digagas oleh Presiden Prabowo. Belum lagi kalau kita bicara misalnya ya, banyaknya peristiwa-peristiwa ya, Pak Prabowo pengen agar pengelolaan sumber daya alam kita betul-betul tepat sasaran, di mana misalnya perusahaan-perusahaan yang kita anggap selama ini ya membayar pajaknya di bawah kategori misalnya kita sering sebut, Pak Prabowo sering menyampaikan dalam pidatonya ada istilah under invoicing lah segala macam. Itu semua bisa dimaksimalkan untuk kemudian bagaimana bisa menggunakan anggaran itu untuk dipergunakan untuk program strategis Presiden Prabowo. Pemanfaatan alokasi anggaran efisiensi dari berbagai pos ini menurut Mbak Bivitri sejauh ini efektif atau tidak? Kalaupun di 2028 apa yang harusnya berbenah dari sisi pemerintah? Ya, pertama gini yang harus diluruskan, jangan sampai ada kesalahan persepsi. Yang diputus oleh MK itu hanya alokasi anggaran dari kewajiban 20% untuk anggaran pendidikan. Jadi bukannya MK menyetujui MBG ya, jadi jangan keliru di soal itu. Karena MK memang tidak memeriksa kebijakan yang konkret. Jadi kalau pertanyaannya apa yang mesti dilakukan, saya kira kan sebenarnya dalam situasi hari ini pun MBG itu programnya anggarannya terengah-engah sekali ya, makanya kemudian sampai pajak itu digalakan luar biasa dan kemudian juga pemeriksaan pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Soal anggarannya itu Mbak, saya kira silakan diperdebatkan dalam konteks ekonomi. Tapi buat saya yang terpenting adalah keinginan Mahkamah Konstitusi. Saya balik ke Mahkamah Konstitusinya ya. Kalau soal anggaran mesti nanya sama Kementerian Keuangan tuh ya, bahwa MK menegaskan memang tidak seharusnya yang namanya makanan bergizi gratis itu dikategorikan sebagai pendidikan. Karena dia memang bukan persoalan pendidikan. Cuma MK ini sangat-sangat kompromis. Jadi putusan ini buat saya agak lembek ya. Sehingga dia bilang ya udah deh kita kasih waktu sampai 2028. Sehingga tafsiran saya ketika melihat bagaimana MBG diperlakukan, begitu banyak peluang korupsi, kemudian juga banyak sekali yang akhirnya tidak tepat sasaran. Saya melihat seakan-akan ada peluang 2 tahun untuk meneruskan buruknya pelaksanaan kebijakan MBG ini di lapangan sampai dengan nanti agak dibereskan. Itu yang bisa kita lihat dari putusan MK. Tapi implikasi negatifnya kalau Mbak Bivitri soroti dari putusan MK ini yang dianggap lembek di tengah sebenarnya MBG yang untuk dievaluasi. Ya, saya pikir kan kalau soal pembenahan sedang dilakukan dan kalau kita lihat kepala BGN yang baru banyak sekali terobosan-terobosan yang sudah dilakukan termasuk misalnya soal penghematan anggaran, bagaimana betul-betul MBG ini diprioritaskan kepada daerah-daerah yang membutuhkan. Dan kalau kita lihat dapur-dapur yang kita anggap bermasalah, kemarin Kepala BGN sudah melakukan konferensi pers, ada kurang lebih sekitar 800 dapur yang sudah ditutup karena memang tidak memenuhi standarisasi. Itu juga bisa memperbaiki ya bagaimana pelaksanaan MBG ini bisa lebih tepat sasaran, sehingga saya pikir ke depannya banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan di bawah kepemimpinan baru ini, kemudian bagaimana program MBG ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal tentu dengan tepat sasaran. Dan kalau kita lihat ya, bahwa sebetulnya ya pada saat ini pun kalau kita lihat Pak Prabowo juga tidak mengurangi anggaran pendidikan. Banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki oleh beliau, infrastruktur lain, dan itu bagian dari anggaran pendidikan semuanya. Dan kalau kita lihat sekarang sedang berjalan ya, baik itu program MBG-nya sendiri, begitupun program-program infrastruktur sekolah yang sudah diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo sangat jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Nah, inilah menjadi PR kita bersama agar baik itu anggaran pendidikan, anggaran MBG-nya harus betul-betul tepat sasaran sehingga kemanfaatannya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagaimana apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo tentunya. Nah, tentu di sini kita tidak bicara soal angka detail teknisnya karena itu ranahnya ekonomi, tapi dari sisi hukum sebenarnya kan untuk MBG ini dari awal ada kebijakannya, yang dituntut adalah evaluasi dari payung hukumnya. Mbak Bivitri, selain soal putusan MK ini terkait anggaran, sebenarnya apa sih yang masih lemah dari pelaksanaan MBG dalam hal sisi aturannya? Desain MBG ini dari awal memang banyak permasalahan mendasar ya. Jadi dari sisi aturannya gini, ini kan kalau aturan ya, peraturan presiden. Jadi maksud saya dalam konteks itu maka
ya selesai aja gitu. Tapi persoalannya adalah desain kelembagaannya ini sangat menyisakan banyak persoalan karena yang kita harapkan untuk bisa mengatasi, jadi ada kesalahan diagnosis gitu. Kalau misalnya dikatakan masalahnya adalah stunting, maka kan seharusnya benar-benar didesain supaya bukannya pekerjaan atau pemberian makanan yang sifatnya top down, sehingga juga banyak sekali masalah keracunan dan lain sebagainya, tapi kenapa tidak diberikan kepada masing-masing sekolah dengan situasinya masing-masing. Plus kemudian dianalisis dengan keterbatasan anggaran itu kira-kira daerah mana saja yang mestinya menjadi prioritas. Kalau ini kan tidak, bahkan juga dilakukan untuk anak-anak yang sudah SMA, yang artinya untuk tujuan pengentasan atau mengatasi masalah stunting juga sebenarnya tidak tepat sasaran. Kemudian belum lagi kita membicarakan soal pengadaan barang-barang yang ternyata juga sangat menyimpangi apa yang mestinya kita lakukan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, sehingga beberapa korupsinya sudah terjadi dan sudah mulai dibongkar. Tapi buat saya pemberantasan korupsi terhadap yang sudah terjadi tanpa pembenahan sistem itu hanya akan mengulang-ulang situasi korupsi ini karena peluangnya memang dibuka sedemikian luas. Itu yang jadi masalah besar. Tapi kan memang putusan MK ini hanya membicarakan anggarannya. Jadi yang diuji adalah APBN. Ya, jadi agak sulit kita membicarakan dari segi kebijakannya. Ya, yang dievaluasi adalah yang disoroti soal anggarannya. Tapi apakah pemerintah di titik ini merasa ada salah diagnosis di MBG dan apa yang dilakukan untuk perbaikan? Mulai dari payung hukum hingga pelaksanaan kebijakannya. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kami kembali. Kembali di Sapa Indonesia Malam, masih bersama dengan Bahtra Banong, juru bicara Partai Gerindra dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Saya ke Bung Bahtra, pemerintah melihat ada indikasi salah diagnosis atau tidak sih dalam penerapan kebijakan MBG ini? Ya saya pikir kalau kita menganggap bahwa ini salah diagnosis ini kan program yang sangat mulia, sangat bagus, dan harapan Presiden Prabowo kan bahwa program ini sebetulnya lagi-lagi saya sering mengatakan bahwa ini bukan hanya soal mengatasi stunting, tapi bagaimana selain memperbaiki gizi ya para peserta didik kita, para balita kita, ini juga dalam rangka memperbaiki sumber daya manusia kita di masa yang akan datang. Selain itu juga impact terhadap perekonomian kita, baik itu perekonomian di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. MBG ini juga bisa menyumbang terkait soal pertumbuhan ekonomi, karena kalau kita lihat misalnya ya, banyak sekali jumlah dapur. Kemarin dirilis BGN bahwa ada sekitar 27.000 dapur. Kalau ini maksimal dengan baik, ya pasti butuh bahan baku, pasokan bahan makanannya. Kalau itu semua diambil dari produk-produk lokal, maka UMKM kita bisa tumbuh dengan baik. Belum lagi misalnya serapan tenaga kerja yang dihasilkan, bayangkan kalau misalnya kurang lebih sekitar 50 per SPPG per dapur kali 27.000, artinya kan di sana ada sekitar 1,3 juta lapangan pekerjaan yang tercipta. Jadi kalau kita menganggap bahwa ini sesuatu yang salah diagnosis menurut hemat saya, itu kita sangat keliru menganggap itu bahwa ini sesuatu yang salah dirancang oleh pemerintah. Padahal kan kita lihat impact-nya sangat baik ya, bukan hanya dari penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, selain itu memperbaiki gizi anak-anak kita, ya baik balita kita, itu kan dalam rangka juga agar nanti sumber daya manusia kita di masa-masa yang akan datang bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain kalau misalnya gizinya makin baik. Jadi itu semua tujuannya kenapa program ini dirancang sebagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo, karena dalam rangka itu Pak Prabowo konsen betul mengurusi soal anak-anak kita, karena beliau sering menyaksikan ya pendidikan sampai di pelosok-pelosok tentu harus juga setara dengan yang ada di perkotaan, sehingga sumber daya manusia kita ke depan makin baik dan makin kompetitif, karena sekarang kan eranya ya harus kita dorong ke sana bahwa kita harus juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kalau niat dan tujuan mulia ini selalu disampaikan pemerintah sejak ada program MBG, sebenarnya apa yang jadi missing link, Mbak Bivitri, sehingga program ini tidak dianggap oleh sebagian pihak bahwa ini program yang baik sesuai dengan niat tujuan mulia tadi? Dalam kebijakan itu persoalannya bukan niat atau tujuan itu mulia atau tidak. Tapi pertama analisis kebijakannya dari mulai gejala masalah sampai akar masalah itu harus dilakukan dengan baik dan benar, dan juga dibuat dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik. Itu satu. Jadi buat saya
kalau kita mau berdebat mulia atau tidak, kan kita jadi bisa secara logika mempertanyakan pakai kacamata siapa nih mulia. Misalnya pakai kacamata siapa nih untuk tujuan-tujuan yang sifatnya akan sangat sulit diukur dalam konteks kemuliaan dan lain sebagainya. Dalam soal kebijakan, kita harus punya ukuran yang betul-betul fix gitu ya, bisa diukur. Dan kemudian yang kedua, selalu yang dijadikan alasan adalah ada soal-soal capaian ekonomi, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Padahal dalam kebijakan itu yang kita harus lihat tujuan akhirnya apa? Bahwa ada dampak-dampak lanjutannya, kan itu bukan tujuan kebijakannya itu sendiri. Jadi dia tidak bisa dijadikan argumen, nggak lurus logikanya, nggak bisa dijadikan argumen bahwa MBG jadinya bagus karena ada efek sampingnya yang seperti itu. Itu juga saya kira satu hal yang kita harus koreksi. Nah, kemudian yang ketiga juga, saya kira kan kita bisa perdebatkan soal caranya. Kalau tujuannya adalah caranya seperti apa? At what cost kita mau melakukan itu? Apakah caranya baik dan benar atau tidak? Itulah gunanya biasanya ada analisis kebijakan. Nah, jadi kalau misalnya tujuannya adalah untuk menaikkan gizi, mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana kita bisa menilai ketika dalam banyak persoalan, dan ini datanya banyak sekali, masih banyak anak-anak yang pergi ke sekolah saja harus menentang bahaya, menyeberangi jembatan yang sangat tipis. Itu banyak sekali ceritanya, dan datanya juga ada, bukan hanya cerita yang sifatnya anekdota. Nah, bagaimana menjustifikasi itu semua? Apalagi dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang sering juga atau yang diungkapkan oleh para saksi waktu itu adalah guru-guru itu ada yang di Sumedang, guru honornya Rp50.000 per bulan. Ada yang Rp300.000 per bulan. Bagaimana kita memikirkan kecerdasan anak-anak bangsa kita ini bisa akan lebih baik kalau kesejahteraan guru, kondisi mereka untuk pergi ke sekolah, dan lain sebagainya, itu justru diabaikan supaya uangnya bisa dialokasikan untuk MBG. Padahal tadi pelaksanaan MBG ternyata begitu banyak celah yang hanya memberikan proyek-proyek ini kepada pihak-pihak, ya kita tahu sendiri ya, kepolisian itu banyak sekali, kemudian TNI banyak sekali, dan lain sebagainya. Jadi itu kelihatan sekali tidak imbangnya. Justru dalam proses menuju putusan MK ini, kita belajar banyak sekali, saya kira itu juga sudah viral ya, kesaksian banyak sekali guru yang ternyata kondisinya mana bisa dia mengajar ketika dia harus nyambi untuk jadi ojol atau nyambi jualan kue dan lain sebagainya, karena bahkan mereka tidak bisa mencukupi kehidupan mereka sendiri dan tambah beban lagi. Itu juga waktu itu saya hadir karena saya sebagai pihak terkait, ada yang juga menceritakan guru-guru nambah beban. Kenapa? Karena dia harus memberesin ompreng MBG, membuang makanan sisa yang ternyata basi atau tidak dimakan oleh siswa, sehingga akhirnya waktu yang harusnya dipergunakan untuk membuat materi pengajaran itu juga sangat-sangat berkurang. Nah, jadi di sini kita udah bisa melihat nih, apakah benar tujuan itu yang katanya mulia bisa dicapai dengan cara yang seperti ini. Jadi tujuan sama cara dalam mengimplementasikan kebijakan itu memang harus diukurnya harus lebih jelas, tidak bisa dengan klaim kemuliaan saja. Caranya ini disoroti harus benar juga kalau tujuannya baik. Yang mengemuka tadi Mbak Bivitri sudah sampaikan, kesejahteraan guru misalnya. Jangan sampai alokasi anggarannya ke sana semua, efisiensi untuk MBG, sementara kesejahteraan guru yang mengemuka pada saat sidang Mahkamah Konstitusi ini tidak diperhatikan. Bagaimana agar anggaran ini jalan juga, tidak harus menunggu sampai anggaran berikutnya untuk kesejahteraan guru honorer? Ya, sebetulnya kan kita memang harus melihat secara komprehensif ya. Harus dipahami juga ya bahwa program MBG ini kan tidak murni duit pemerintah. Di sana juga ada swasta. Misalnya yang bangun-bangun dapur kan bukan pakai duit pemerintah. Artinya sebetulnya pemerintah juga dibantu oleh pihak-pihak, baik itu pihak yayasan ataupun individu-individu yang kemudian menginvestasikan duitnya. Nah, kalau pembangunan infrastruktur ini, Mbak, tentu kan karena pos-pos anggaran kita kan sudah ditentukan. Tidak bisa misalnya langsung tahun ini kita bangun sekolah semua, kan ada pos-posnya masing-masing. Bahwa kemudian MBG tetap berjalan karena di sana juga ada investasi swasta, kemudian yang bangun dapur-dapur yang membantu pemerintah. Tapi di sisi lain juga pemerintah menunaikan kewajibannya sebagaimana apa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar kita, bahwa bagaimana ya infrastruktur pendidikan ini juga harus diberesin, dan Pak Prabowo melakukan itu. Termasuk kesejahteraan guru. Termasuk kesejahteraan guru. Guru honorer. Guru honorer yang misalnya kami di Komisi 2 sekarang mendorong agar bagaimana
guru-guru honorer kita ini supaya diambil alih bebannya oleh pemerintah pusat, dicarikan jalan keluar. Karena ini kan permasalahannya kan bukan permasalahan yang muncul di era Pak Prabowo. Ini permasalahan yang berlarut dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, terus kemudian ini semualah yang dibereskan oleh Pak Prabowo. Tentu harus ya kita bedah secara satu persatu persoalannya, karena memang kita kan pemerintah ini tidak misalnya mau bangun sekolah semuanya, anggarannya semua dialihkan ke sekolah, kan nggak begitu juga. Ada pos-pos anggaran kita yang tentu sudah ditentukan oleh APBN kita. Sekian tahun ini untuk bangun sekolah, sekian tahun ini untuk menambah misalnya pos-pos membiayai guru-guru kita, sekian tahun ini untuk membiayai bagaimana peserta didik kita agar fasilitasnya makin baik. Dan itu semua saya pikir dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, bahwa di sana ada program MBG yang tentu ini tidak pemerintah murni, ada campur tangan swasta kemudian yang membangun dapur-dapur untuk membantu pemerintah untuk memuluskan program ini. Ini juga bagus semua secara bersinergi berjalan, tapi tidak mengurangi tadi pos-pos yang terkait soal kualitas pendidikan kita di masa depan. Itu yang penting, kualitas pendidikan termasuk kesejahteraan guru honorer yang disuarakan sejak jauh-jauh hari. Jangan sampai ini dilupakan dengan program prioritas, salah satunya makan bergizi gratis. Terima kasih Bung Bahtera Bano. Terima kasih. Juru bicara Partai Gerindra. Terima kasih juga sebelumnya ada Bivitri Susanti, dosen tata negara, sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lain. Amerika Serikat mulai menyerang Iran besar-besaran. Presiden Trump menyebut sekarang giliran kami hajar Iran. Sesaat lagi bersama Audrey Chandra di Sapa Indonesia Malam.